Aku tidak mau melakukannya lagi. Aku tidak mau. Aku malu. Malu dengan teman-teman di sekolah. Semua menjauhi, sengaja menghindar. Menganggap aku tak pantas bergaul dengan mereka. Aku dianggap berbeda, tak sekeren mereka. Baju dan sepatu yang kukenakan tak sekeren gadis-gadis penggemar Blackpink itu. Semula aku menanggapinya acuh tak acuh. Tapi lama-kelamaan Lingga, Kiki, Esa semua menghilang dari peredaran. Mereka gak mau bersahabat denganku lagi. Apa arti gelang persahabatan ini? Tak berguna. Ini ya Mak, sebentar. Obat yang Mak pesan sudah Ai beli di warung. Emak sedang sakit. Sudah hampir sebulan. Aku belum sanggup membawanya ke dokter. Kata orang, biaya berobat ke dokter mahal. Apa? BPJS? Dari mana kami membayar cicilan setiap bulannya? Bu Siti yang bekerja di puskesmas pernah bilang, iuran BPJS yang menunggak atau tak dibayar terancam terkena denda. Ya sudahlah, orang susah dilarang sakit. Itulah mengapa sudah sebulan aku menggantikan pekerjaan emak berburu karton, koran, dan botol bekas ke warung dan toko. Sering aku mengumpulkan sampah yang sengaja dibuang sembarangan. Aku tak habis pikir, kenapa orang membuang sampah sembarangan? Tidakkah mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan akan merusak bumi yang kita tinggali ini? Sedangkan tong sampah dibiarkan kosong, tak berfungsi sebagaimana mestinya. Sejak bapak meninggal 5 tahun yang lalu, emaklah yang mencari nafkah untuk menyambung hidup. Sempat menjadi buruh cuci dengan upah seikhlasnya. Tapi upahnya yang kecil tak sebanding dengan resiko yang dihadapinya. Kalau ada pakaian yang luntur atau rusak, emak harus menggantinya 2 kali lipat. Lambat tahun, tenaga emak berkurang, tak sanggup lagi mencuci. Kemudian, emak menjadi pemulung. Dalam sehari, emak dapat mengumpulkan 10-15 kg sampah. Tak banyak uang yang dibawanya ke rumah. Sampah yang dikumpulkan, dijual dengan harga 3.000 per kilogramnya. Cukuplah untuk membeli beras, lauk pauk, dan sedikit jajan untukku. Hujan terik matahari tak mampu menyurutkan semangatnya. Dengan segala keterbatasan, emak berusaha memenuhi kebutuhan sekolahku. Emak ingin sekali aku menjadi guru. Menjadi guru adalah cita-cita emak dulu. Ai, bagaimanapun pedihnya hidup, ingatlah, kamu masih punya Tuhan. Jangan menyerah menggapai cita-cita. Begitu pesan emak. Saat ini, emak sakit keras. Barang-barang ini yang telah menyelamatkan hidup kami. Pepatah bilang, sampah satu orang adalah harta bagi orang lain. Dengan sampah ini, aku masih bisa makan, sekolah, dan jika ada uang lebih, bisa untuk membeli pulsa internet. Lihatlah langit biru itu, Aini. Kesanalah matamu harus memandang. Apa yang kamu lakukan akan menjadi cahaya bagi orang di sekitarmu. Berapa ton sampah yang telah kau dan emak selamatkan? Jika tidak, sampah-sampah ini akan menguburmu. Kalian pasti bertanya, kenapa aku bisa mempunyai handphone Android ini? Iya kan? Kalian pasti curiga. Kenapa?
Karena aku anak pemulung. Baiklah, aku akan sedikit bercerita. Dalam rangka memperingati 17 Agustusan tahun lalu, Pak Lurah menyuruhku mengumpulkan teman-teman mengikuti lomba gerak jalan. Aku ditunjuk sebagai ketua. Meskipun awalnya ragu, kami berlatih dengan sangat keras. Dan akhirnya regu kami menang. Sambil memegang kumisnya, Pak Lurah bilang begini. Ai, kamu hebat. Jempol buat kamu. Tunggu bonus dari bapak ya. Nah, jelas kan asal usul handphone ini? Handphone ini adalah bonus dari Pak Lurah. Tuhan memang maha adil. Di saat dibutuhkan, di saat itu pula Tuhan memberikan jalan. Hah? Kalian masih belum percaya? Akan kutunjukkan bagaimana aku menjadi ketua regu. Maju, Chan. Kiri, 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 hormat, gerak. Balik kanan. Maju, Chan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Kalian sudah percaya? Sampah, sampah, sampah. Sampah plastik menyebabkan penyemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Sampah plastik membutuhkan 10-20 tahun untuk dapat terurai secara alami. Saat ini Indonesia mengalami krisis sampah plastik. Konsumsi penduduk setiap tahunnya terus meningkat, tapi kesadaran untuk mengolahnya tidak ikut meningkat. Di mana ini? Panas! Panas! Langit pekat, pohon-pohon mati. Air, di mana air? Kotor dan bau. Lihat, kedua mata orang itu memerah, kulitnya mengelupas. Jangan mendekat, pergi, pergi. Kenapa rambut rontok begini? Kulit air melepuh. Tolong kau, tidak bisa bernafas. Apakah ini firasat? Tangan-tangan kecil ini harus berbuat sesuatu. Aku pernah mengunjungi pameran kerajinan daur ulang. Di pintu masuk terdapat spanduk yang bertuliskan, jika tidak dapat mengurangi, maka gunakan kembali. Perbaiki, bangun kembali, perbaharui, hauskan kembali, jual kembali, dan daur ulang. Aku masih mengingat tulisan itu. Jujur saja, saat itu aku masih belum tertarik mengolah sampah. Dalam pikiranku, sampah adalah sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Dan hasilnya biasa-biasa saja, tak ada yang istimewa. Sekali waktu, aku pernah diajak ibu guru mengikuti workshop. Di sana, diajarkan bagaimana cara mengolah barang yang sudah tak bernilai menjadi sesuatu yang bermanfaat. Seperti vas dari koran, tas dari plastik kemasan kopi, bunga dari sedotan, dan lampu hias dari botol. Selain bermanfaat, barang-barang tersebut dapat dijual dengan harga yang pantas. Lalu, mengapa aku harus minder dan malu, sibuk berimajinasi terhadap penilaian orang lain? Cuaca sedang sangat cerah. Aku begitu bersemangat merealisasikan rencana-rencana. Tunggu dulu, tanggal berapa ini? 17.
emak mengizinkan ruang tamu ini dijadikan galeri sekaligus tempat pelatihan. Di sini kerajinan dapat terpajang dengan rapi. Tunggu dulu. Bagaimana kalau meja ini diletakkan di sudut sebelah kanan? Nah, begini. Bagaimana menurut kalian? Cocok? Bilang saja kok tidak cocok. Kalau begitu, geser sedikit. Aku akan mengajak tetangga, teman sekampung untuk bersama-sama mendaur ulang sampah-sampah ini. Siapa? Sebentar. Wah, terima kasih Pak. Sampah ini saya terima dengan senang hati. Jauh-jauh Bapak mengantarnya kemari. Semoga warung Bapak semakin laris ya. Sejak saat itu, aku tidak perlu mengumpulkan sampah ke warung dan toko lagi. Mereka dengan senang hati mengantarnya kemari. Semua orang di lingkungan ini akhirnya mempunyai kesadaran untuk memilah sampah dari rumah. Ini kemajuan berarti. Melalui postingan di sosial media, aktivitas daur ulang sampah bisa dilihat oleh lebih banyak orang. Semoga saja hal sederhana yang aku lakukan bisa menginspirasi teman-teman sebayaku. Tapi handphone ini harus dijual untuk biaya berobat emak. Obat yang aku beli di warung sudah tidak mampu mengobatinya lagi. Emak harus sembuh dari sakitnya. Aini. Wah, teman-teman, kalian sudah datang. Ayo silakan masuk. Kita pisahkan dulu barang-barang ini. Oh. Wah. Botol-botol kita letakkan di sebelah sini. Kardus di sebelah sini dan koran di sebelah sini. Yang lainnya kita kumpulkan saja di sini. Mana ya contohnya? Ini contoh barang yang akan kita buat. Vas bunga ini terbuat dari lintingan koran. Cukup mudah membuatnya. Telepon. Halo? Iya betul, saya Aini. Oh iya. Betul Pak, saya dan teman-teman saya yang mendaur ulang sampah-sampah ini. Kapan pamerannya Pak? Oh baik. Boleh Pak, silakan mampir ke rumah untuk melihat-lihat. Baik Pak, terima kasih. Teman-teman, kita baru saja mendapatkan undangan pameran bulan depan. Yes! Karya kita akan dipajang bersama dengan karya pengrajin lainnya. Tapi, bagaimana kalau karya kita yang paling jelek? Bagaimana kalau mereka menertawakan kita, menganggap kita tidak profesional? Aduh, gimana ini? Apa tawarannya kita tolak saja? Tidak. Kita harus optimis, percaya diri, dan yakin. Ayo Aini, ini kesempatan yang baik. Ayo, lebih giat lagi, lebih rajin lagi. Sesuaikan dengan gambarnya ya. Yang sudah jadi, diletakkan di sebelah sini. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Sebentar, kita foto dulu. Bagaimana kalau dari sudut sebelah sini? Nah, mari kita selesaikan yang belum jadi. Potongnya jangan terlampau pendek ya. Nanti sulit menyambungkannya. Coba diperhatikan, potongannya harus terlihat rapi. Aku baru saja mengantarkan emak pergi ke dokter. Penyakit emak sebenarnya membutuhkan penanganan khusus. Tapi emak bersikeras untuk mengantarnya pulang. Dokter tidak begitu jelas menerangkan apa penyakitnya. Dia hanya memberikan instruksi berapa kali emak harus meminum obat dalam sehari. Aku belum sempat bertanya lebih lanjut. Tatapan emak mengisyaratkan untuk cepat membawanya keluar. Dalam perjalanan, emak sempat berbisik kepadaku. Ai, kamu adalah pahlawan emak. Mataku berkaca-kaca. Aku pun membalas ucapannya. Ai bangga sama emak karena emak adalah pahlawan sesungguhnya. Oh iya,
Lingga, Kiki, dan Eza berjanji untuk datang ke rumah hari ini. Mereka mau menyumbangkan botol plastik yang telah mereka kumpulkan. Mereka juga akan membantu mempublikasikan kerajinan daur ulang. Ternyata mereka tidak benar-benar meninggalkan aku. Ling, Ki, Za, we are best friend deh, forever. Tuhan, terima kasih karena telah mengembalikan hari-hari baik padaku. Mak, 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 mak.